Pace bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan satu tulisan di sini tentang kecemasan. Apa penyebabnya? Apa itu kecemasan? Apa kata kitab suci tentang kecemasan dan dari Bapak Gereja atau Santo Santa tentang kecemasan, mengatasi kecemasan itu? Mungkin ada di antara kita yang dilanda perasaan cemas saat ini ya, karena berbagai alasan. Sampai mengganggu, bukan hanya mengganggu perasaan, tetapi juga kesehatan. Psikosomatik gitu ya. Karena kecemasan yang berlebihan berdampak pada kualitas kesehatan diri, terganggu aktivitas, terganggu kebiasaan, eh, rutinitas gitu ya. Oke, kecemasan adalah kondisi emosional dikatakan. Ada perasaan khawatir, takut, tak menentu. Kadang tidak tahu juga apa penyebabnya. Tetapi satu hal menarik di sini, kecemasan bisa merupakan respon normal. Kecemasan itu bukan persoalan mendasar, tetapi menjadi respon emosional kita terhadap adanya stres atau ancaman. Ada persoalan yang kita tidak sadari sudah demikian menumpuk. Ada ancaman yang kita tidak sadari benar-benar mengganggu kita. Dan kita menanggapi itu dengan munculnya rasa cemas, khawatir, takut. Yang sedemikian menumpuk, kita tidak tahu lagi bagaimana mengatasinya. Gitu ya. Normal itu terjadi, tetapi bila berlebihan dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, menjadi sebuah gangguan. Penyebabnya bisa bervariasi. Bisa saja katanya faktor genetik, faktor biologis. Cara kerja otak ini diturunkan karena kebiasaan. Atau kita lihat juga kebiasaan orang tua, kebiasaan orang-orang sekitar kita. Akhirnya cara berpikir kita dipengaruhi oleh lingkungan itu dan faktor genetik itu, dan kita menjadi seorang pencemas. Gitu. Ada juga pengalaman hidup, trauma. Ada trauma yang membuat seseorang itu cemas-cemas. Stres yang berkepanjangan, yang berlarut-larut, tak kunjung ada rilis, pembebasan perasaan itu. Ada juga faktor kepribadian atau tekanan lingkungan sekitar, macam-macam. Yang terkadang kita tidak sadari penyebab ini. Nah, kalau kecemasan ini tidak diolah, bisa menjadi gangguan, bahkan gangguan fisik serta mental katanya. Menyebabkan masalah kesehatan, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, penurunan sistem imun tubuh, kekebalan, berdampak semua. Dari aspek mental seseorang bisa mengalami depresi. Ada perilaku menghindar, menjauh dari keramaian. Menghindari aktivitas tertentu yang dirasa setiap kali melakukan tindakan itu, inilah trauma ya juga. Ia mengingat peristiwa-peristiwa sulit dan menjadi tidak nyaman, merasa terganggu. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua misalnya, lebih berkuasa, ada kecemasan karena ada memori buruk ketika bertemu dengan orang yang berkuasa. Berkuasa dalam hal ini orang tua yang memiliki otoritas. Seseorang yang mengalami pengalaman buruk dengan orang tua, setiap kali bertemu dengan orang yang lebih tua atau seorang tua laki-laki, yang mengingatkannya itu pada orang tua, pada ayahnya, yang mana ayahnya pernah memberikan memori buruk kepadanya, dan itu membawa kecemasan atau gangguan. Oke, juga bisa berdampak pada ketergantungan karena ia berusaha menghindari satu peristiwa tak enak dengan lari pada makanan atau obat tertentu atau kegiatan tertentu, sehingga dia berusaha mencari kenyamanan dengan mengulang hal ini. Mengulang memakan sesuatu, meminum sesuatu, obat tertentu, aktivitas tertentu, sehingga menjadi adiktif, ketergantungan. Nah, oke, kita
tidak sedang berusaha mendekati ini melulu secara psikologis. Ada orang yang ahli di sana. Tetapi beberapa ayat kitab suci yang rasanya bisa membantu kita merenungkan situasi batin, situasi hidup kita yang dilanda oleh kecemasan. Beberapa ayat ini rasanya perlu. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Kemarin ada yang berkata begini dari refleksinya ya. Bersyukur itu sesuatu yang perlu. Sehingga seseorang sanggup berkata cukup. Tidak melulu dilanda oleh keinginan untuk mencari lebih lagi, mencari lebih. Seseorang mencari lebih lagi itu bisa berangkat dari kecemasan. Bagaimana kalau saya kurang makan? Bagaimana kalau saya kurang sanggup menjadi seorang orang tua yang baik kepada anakku? Bagaimana kalau rezeki kami tidak lancar? Bagaimana pendidikan anakku? Nah, hal-hal macam ini, kecemasan macam ini bisa membuat orang terus mencari. Tetapi seringkali juga sebenarnya kita kurang bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Itu katanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya pikir ini kata-kata yang perlu diulang gitu ya. Kita tahu, tetapi ketika orang mendengarkannya atau kita sendiri mengucapkannya, kita terbantu mengingat kembali bahwa perlu menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah, sebab Allah yang memelihara hidup kita. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seringkali karena kita begitu mempercayakan segala hal kepada diri kita, bahwa oke, saya harus lakukan ini. Saya harus berjuang untuk mencari ini, mencari itu. Saya harus berjuang untuk keluargaku. Ketika melulu tentang saya, inilah yang membuat kita kelelahan dan kecemasan menumpuk. Tetapi bacaan-bacaan yang kita dengar ini mengingatkan kita perlu kehadiran Allah. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mengingat penyertaan Allah membantu kita mengalami keringanan. Karena kita tidak sendirian. Mazmur 34 ayat 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Berbahagialah orang yang masih ingat untuk senantiasa mencari Tuhan. Mengulang kerinduan ini, mencari Tuhan. Dan dia akan mengalami sendiri bagaimana Tuhan hadir dalam hidup untuk membantu melewati masa-masa sulit. Kita semua dengan kadar yang berbeda-beda mengalami kecemasan ini. Nah, kita tidak menunggu sampai kecemasan ini benar-benar menumpuk dan membuat kita susah. Tetapi setiap kali kita merasa, oh, saya punya tantangan tentang masa depan saya, tentang pendidikan saya, tentang keluarga saya, oke. Aku mencari Tuhan. Dan aku yakin ia menjawab aku. Dan ia membantu aku dalam segala kegentaranku.
Agustinus berkata begini, Tuhan kita yang baik menginginkan kita mempercayakan segala kekhawatiran kita kepadanya dan menerima kedamaian yang Dia tawarkan. Sebuah doa menarik dari Santo Fransiskus Assisi berbunyi begini, Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Mengubah hal-hal yang bisa aku ubah dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Mana yang bisa aku ubah dan mana yang harus aku terima. Kumpulan kata-kata dari kitab suci dan dari para kudus ini kiranya membantu kita ingat kembali bagaimana Allah ada dalam hidup kita, membantu kita melalui masa-masa sukar, susah dalam hidup. Pace bene.